Selamat siang, perkenalkan nama saya Inyoman Yadi Anggara Putra, nomor stambuk A41120285. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi. Contoh ekosistem seperti sungai, danau, daratan, dan sawah. Di sini saya akan mempresentasikan ekosistem sawah seperti yang ada di belakang saya ini. Komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, dan komponen abiotik adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme. Komponen ini memengaruhi kehidupan di bumi. Unsur abiotik yang mempengaruhi kehidupan di muka bumi yakni tanah, air, udara, iklim, topografi, garam-garam mineral, atau kelembapan. Komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen hidup di dalam ekosistem. Komponen ini meliputi hewan, tumbuhan, bakteri, dan makhluk hidup lainnya. Komponen biotik yang terdapat di ekosistem sawah contohnya padi, capung, belalang, katak, burung pipit, dan juga ular. Padi berperan sebagai produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan. Capung berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Hal ini bisa dilihat pada saat capung memakan semut dan rayap. Yang ketiga adalah belalang. Belalang merupakan konsumen tingkat 1, berarti konsumen yang memakan produsen secara langsung. Hal ini dapat dibuktikan pada saat belalang memakan tumbuhan padi. Yang keempat adalah katak yang memakan konsumen tingkat 1. Hal ini dapat dibuktikan pada saat katak memakan belalang. Yang kelima, burung pipit adalah bisa dikatakan konsumen tingkat 1 dan konsumen tingkat 2. Karena burung pipit juga bisa memakan konsumen tingkat 1 dan juga burung pipit juga bisa memakan benih atau tumbuhan padi secara langsung. Yang keenam, ular. Ular adalah konsumen tingkat 3, bisa dikatakan sebagai pengurai. Bisa dibuktikan pada saat ular memakan katak atau burung. Nah, tadi itu adalah penjelasan tentang komponen biotik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen abiotik. Komponen abiotik itu sendiri adalah kondisi fisik dan kimia di sekitar organisme. Di sini saya menjelaskan komponen abiotik pada ekosistem sawah. Komponen abiotik pada ekosistem sawah ini sendiri yakni seperti air. Kita bisa lihat air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis dan juga dapat menjaga kelembaban tumbuhan agar tidak layu. Dan yang kedua, tanah dalam ekosistem sawah berfungsi sebagai zat-zat pemacu tumbuhan atau hormon, vitamin, dan asam-asam organikas, antibiotik, dan juga toksin yang berguna sebagai anti penyakit tanaman yang ada di dalam tanah. Dan yang terakhir adalah cahaya matahari, berfungsi untuk membantu proses pembentukan gula atau glukosa pada tumbuhan. Setelah proses fotosintesis selesai, senyawa itu akan diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan untuk bernafas, berkembang biak, dan sebagai cadangan makanan. Jadi intinya sinar matahari berfungsi sebagai
untuk membantu tumbuhan atau padi ini tersendiri untuk sebagai alat untuk dia berfotosintesis dan juga sebagai alat untuk membuat makanannya itu sendiri. Materi selanjutnya yaitu karena tadi kita telah menjelaskan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem sawah, sekarang kita merangkum peristiwa makan dan dimakan atau disebut rantai makanan. Sebelumnya, ekosistem sawah ini adalah termasuk ekosistem buatan. Ekosistem buatan itu sendiri adalah ekosistem yang mendapatkan campur tangan dari manusia. Nah, kita sekarang akan merangkum peristiwa makan dan dimakan pada ekosistem sawah atau bisa disebut sebagai rantai makanan. Nah, ini adalah contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Padi berperan sebagai produsen atau penghasil makanan sendiri. Padi dimakan belalang, belalang menjadi konsumen 1, belalang dimakan katak, katak menjadi konsumen 2, katak dimakan ular, ular menjadi konsumen 3, dan ular dimakan burung elang, maka burung elang menjadi pengurai. Lalu bangkai burung elang dimakan oleh bakteri atau jamur sehingga bangkai tersebut bisa menjadi pupuk pada tumbuhan padi itu sendiri atau pada tumbuhan lainnya. Ini adalah contoh sederhana dari rantai makanan ekosistem sawah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata saat saya mempresentasikan atau ada kesalahan saat saya mempresentasikan. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat siang.